Oke, bagaimana juga terakhir ini Pak Arianto, bagaimana dengan kondisi istri dari tersangka saat ini? Kalau tidak salah juga sebenarnya istrinya juga menjadi target pembunuhan dari tersangka juga Pak Arianto. Ya, memang dari keterangan istrinya bahwa tersangka memang sempat akan melakukan pembunuhan kepada istrinya, namun istrinya dengan berargumentasi untuk meminta air minum. Dan pada saat suaminya mengambil air minum, istrinya sempat dapat melarikan diri ke rumah tetangga. Kemudian terkait dengan kondisi istrinya saat ini, istrinya masih dalam kondisi secara fisik sehat, kemudian diamankan di Mapores, di rumah dinas Kapolres. Kemudian terkait dengan tersangka sendiri, secara fisik kondisinya dalam keadaan sehat. Namun dari kondisi cara bicaranya yang bersangkutan atau tersangka kelihatan meracau atau tidak mengenal dirinya sendiri. Artinya akan ada pemeriksaan secara kejiwaan juga Pak Arianto? Ya, saat ini juga Polda Kalimantan Barat melalui Biro SDM dalam artian bak psikologi juga akan melakukan proses pemeriksaan psikologi terhadap yang bersangkutan. Baik, kami akan tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih AKBP Arianto, Kabid Humas Polda Kalimantan Barat atas informasi. Kapolri menanggapi pembunuhan anak kandung oleh seorang polisi di Melawi, Kalimantan Barat. Menurut Kapolri, berdasarkan keterangan dari istri pelaku berperilaku aneh dalam beberapa hari terakhir. Kasus ini tengah didalami oleh Polda Kalimantan Barat. Sesuatu kepada anaknya dibunuh, dimutilasi, katanya untuk persembahan, kemudian juga istrinya sebetulnya rencana juga akan dihabisi juga, tetapi istrinya menyampaikan bahwa sebelum kamu bunuh, saya minta diambilkan minum air putih. Telah diambilkan, dia lari keluar sehingga dibantu oleh masyarakat. Ini sedang diproses, sudah ditangani. Memang istrinya juga membenarkan bahwa yang bersangkutan itu beberapa hari ini memang kelihatan aneh, kemudian sering mengigo, semacam dikejar-kejar begitu. Menurut penjelasan istrinya kemungkinan kerasukan. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus polisi bunuh anak kandung, kami langsung bergabung melalui sambungan telepon bersama Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, ada AKBP Arianto. Selamat sore Pak Arianto. Selamat sore. Ya Pak Arianto, sejauh ini dari pemeriksaan kepolisian, apa sebenarnya motif dari tersangka membunuh dua anak kandungnya ini Pak? Saat ini kepolisian masih mendalami apa yang menjadi motif daripada tersangka melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Namun dari sedikit dapat saya sampaikan terkait dengan hasil pemeriksaan atau integrasi yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka. Bahwa intinya yang pertama, tersangka mengakui bahwa telah melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Dan di dalam melakukan pembunuhan tersebut tersangka dalam kondisi yang sadar. Kemudian yang kedua, dari pengakuan tersangka sendiri bahwa tersangka tidak menyesal melakukan pembunuhan terhadap anaknya tersebut. Tidak menyesal, karena, Pak? Ya, tidak menyesal karena yang bersangkutan merasa ada bisikan yang memerintahkan bahwa hal ini adalah persembahan kepada Tuhan. Pak Arianto, keterangan dari istri dikatakan bahwa beberapa hari ini ada perilaku aneh yang dilakukan tersangka atau tersangka ini berperilaku aneh. Apakah Anda pernah mendengar dari rekan kerja misalnya dari tersangka tersendiri ada perilaku aneh selama bertugas? Ya, sementara ini keterangan terkait dengan tersangka kita baru mendapat keterangan dari istrinya. Memang istrinya menyatakan bahwa dalam minggu-minggu ini tersangka ini sering marah-marah. Kemudian sering menceritakan kepada suaminya bahwa kepada istrinya bahwa yang bersangkutan sering mendapat bisikan-bisikan. Untuk terkait dengan keterangan dari rekan kerjanya sampai saat ini ke pihak penyidik masih melakukan pendalaman atau melakukan pemeriksaan terhadap rekan-rekan kerja yang terkait. Sejauh ini pendalaman yang dilakukan oleh kepolisian apa saja yang sudah didapatkan Pak Arianto? Ya, tadi saya sampaikan terkait dengan
keterangan dari tersangka sendiri tadi mengatakan bahwa dia tidak merasa menyesal melakukan pembunuhan terhadap anaknya karena mendengar bahwa hal ini merupakan bisikan atau perintah dari persembahan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan juga merasa tidak menyesal karena menganggap bahwa anaknya ini sudah kembali ke surga, kembali kepada dirinya kembali. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan juga mengatakan bahwa apa yang terjadi pada dirinya ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan sejak ia lahir dari rahim ibunya. Nah, ini pengakuan-pengakuan yang disampaikan tersangka kepada penyidik dari hasil interogasi yang disampaikan tersangka. Menanggapi pembunuhan anak kandung oleh seorang polisi di Melawi, Kalimantan Barat, menurut Kapolri berdasarkan keterangan istri pelaku berperilaku aneh dalam beberapa hari terakhir. Kasus ini tengah didalami oleh Polda Kalimantan Barat. Suatu kepada anaknya dibunuh, dimutilasi, katanya untuk persembahan, itu persembahan. Kemudian juga istrinya sebetulnya rencana juga akan dihabisi juga, tetapi istrinya menyampaikan bahwa sebelum kamu bunuh, saya minta diambilkan minum air putih. Setelah diambilkan dia lari keluar sehingga dibantu oleh masyarakat. Ini sedang diproses, sudah ditangani. Memang istrinya juga membenarkan bahwa yang bersangkutan itu beberapa hari ini memang kelihatan aneh, kemudian sering mengigo, semacam dikejar-kejar begitu. Menurut penjelasan istrinya kemungkinan kerasukan. Ya. Sejumlah polisi Polres Melawi dini hari tadi tega membunuh 2 anak kandungnya yang masih balita dengan senjata tajam. Tidak hanya itu, pelaku juga memutilasi jasad kedua anaknya tersebut. Brigadir Petrus Bakus, anggota Satuan Intelkam Polres Melawi, membunuh 2 anak kandungnya yang masih berusia 3 dan 5 tahun di rumah dinas pelaku asrama Polres Melawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pada pukul 00.15 waktu Indonesia Barat, istri Brigadir Petrus, Windy, yang tidur di kamar terpisah, terbangun dan melihat pelaku berdiri di depannya sambil memegang parang. Pelaku memberitahu istrinya bahwa kedua anak mereka sudah meninggal. Saat istri pelaku melihat ke dalam kamar, kedua anaknya sudah dalam keadaan tewas mengenaskan. Kemudian istri pelaku melarikan diri keluar rumah, meminta pertolongan ke rumah dinas anggota Satuan Intelkam lainnya, Brigadir Sukadi. Tidak lama kemudian, Brigadir Petrus datang ke rumah tersebut dan kepada Brigadir Sukadi, pelaku mengakui perbuatannya dan menyerahkan diri. Dan bahkan aksi bunuh diri yang dilakukan aparat kepolisian diakibatkan oleh beban masalah yang tidak dapat dikendalikan oleh pelaku. Institusi Polri diharapkan dapat memperketat monitoring terhadap kondisi kejiwaan anggotanya. Berbuat nekat dengan mencoba mengakhiri hidup maupun melakukan kekerasan terhadap orang lain kerap terjadi pada aparat kepolisian akhir-akhir ini. Sejumlah kasus polisi bunuh diri bahkan terjadi dalam waktu yang dekat. Pada awal bulan Februari, seorang perwira polisi yang bertugas di Polresta Bandar Lampung ditemukan tewas di dalam rumahnya. Ibtu Muhammad Syahrir Lubis meninggal dunia setelah mengakhiri hidupnya dengan menembakkan diri. Dari hasil penyelidikan, Ibtu Syahrir nekat bunuh diri akibat depresi dengan penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Sementara itu, kasus anggota polisi yang melakukan kekerasan hingga berujung pembunuhan terjadi pada bulan Oktober tahun 2015. Seorang anggota polisi di Rokan Hulu Riau, Bribka ST Simanjuntak, tega menembak mati istrinya. Penembakan diduga akibat persoalan rumah tangga. Menurut psikolog Cassandra Putranto, sederet kasus kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tak lepas dari labilnya kondisi psikologis dan kejiwaan pelaku. Penegak hukum
juga manusia. Mereka juga punya tekanan-tekanan, mereka juga punya kondisi psikologis yang khas, mereka juga punya psikodinamika kehidupan yang sangat khas, dan bahwa kewenangan mereka untuk menggunakan senjata itu pun juga harus dievaluasi secara periodik. Cassandra menambahkan peran aktif dari institusi Polri dalam mencegah dan memonitoring kondisi kejiwaan anggota polisi. Beban pekerjaan yang dianggap berat dapat menjadi bom waktu bagi sang aparat yang berlaku nekat. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, usai jeda narkotika serta kampanye stop narkoba di Indonesia, ratusan kilogram narkotika dimusnahkan dari hasil operasi BNN dan kepolisian sejak awal tahun 2016. 120 kg sabu yang dimusnahkan berasal dari hasil 4 operasi yang dilakukan di wilayah Jepara dan Jakarta. Seluruh narkoba yang dimusnahkan merupakan barang bukti yang kasusnya sudah mendapat penetapan dari pengadilan. Tidak hanya pemusnahan barang bukti narkoba saja, namun hal ini sebagai bentuk kampanye stop narkoba di tempat hiburan. Kepala BNN Budi Waseso juga menyatakan perang narkoba sekaligus dilakukan berdasarkan instruksi Presiden yang memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk menghentikan narkoba yang menjadi permasalahan nomor 1 di Indonesia. Berdasarkan data dari BNN, pada 2015, pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa. Diprediksi tahun 2016, angka ini bisa meningkat. Untuk itu tidak hanya BNN dan Polri saja yang menangani narkoba, namun semua lini, baik kementerian dan lembaga, bersinergi bersama untuk menekan serta menghentikan peredaran narkoba di Indonesia. Bapak minta saham, nama Setia Novanto kembali menjadi perbincangan ketika menitip absen saat sidang paripurna pada Selasa lalu. Menanggapi hal ini, pimpinan DPR akan mengevaluasi sistem absensi. Wakil Ketua DPR Fadlizon mengatakan akan mencermati absensi saat rapat paripurna agar ada peningkatan jumlah anggota DPR yang hadir. Namun menurutnya sulit untuk mengharapkan kehadiran anggota DPR 100% dalam sidang paripurna. Evaluasi ini muncul setelah Selasa kemarin mantan Ketua DPR Setia Novanto tidak hadir dalam rapat paripurna, tetapi dalam absensi terdapat tanda tangan. Diduga Setia Novanto menitip tanda tangan karena saat paripurna berlangsung, Setia berada di Manado, Sulawesi Utara. Pimpinan DPR akan mengevaluasi sistem absensi untuk mencegah adanya praktik titip absen oleh anggota DPR. Fadlizon mengatakan akan mendalami lebih lanjut mengenai dugaan titip absen yang dilakukan Setia Novanto. Kita kan bukan lagi kayak di SMA gitu atau di sekolah. Bagaimana absen itu. Tapi saya kira kalau ada modus seperti itu nanti saya akan cek kepada pihak sekjenan apakah ini modus yang sudah lama atau baru-baru ini terjadi atau juga banyak orang yang melakukan itu. Nah, ini saya kira seharusnya tidak. Satu persatu anggota DPR diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi